da menina, esse beat que o Matheus me mandou, viu? Tá rocheda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi majma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Budi dimanapun kalian berada, kali ini kita akan membahas fenomena khususnya di dunia pendidikan yang sedang banyak dibicarakan di berbagai platform media sosial, bahkan cetak non cetak, bahkan di TV menjadi pembahasan. Apa itu? Bagaimana terkait dengan fenomena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kenapa ini menarik? Karena kita lihat di berbagai media sosial, bahkan kalau bahasa Sasak itu diberugak-berugak gitu ya. Iya, di berbagai tempat itu dibahas terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau. Karena begini, biasanya politik itu pada saat pejabat itu dilantik, baik itu gubernur, wali kota, bupati maupun pejabat-pejabat negara lainnya, biasanya dalam siklus 5 tahunan dalam demokrasi itu hal pertama yang dilakukan adalah mencari pembantu-pembantunya untuk menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Tetapi agak sedikit berbeda ini yang kita lihat di KDM, gitu ya. Entah, saya tidak berpikiran bahwa beliau tidak melakukan mengangkat pejabat atau mutasi dan lain hal, tetapi mungkin aneh karena itu yang disorot sama media. Ya. Beliau begitu dilantik menjadi gubernur, terlihat di berbagai berita media sosial ada beberapa gebrakan yang dilakukan beliau yang cukup menarik gitu. Berbeda begitu, agak berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, sehingga dalam tanda kutip memang agak cantik untuk dibahas, cukup seksi kebijakan-kebijakan beliau ini untuk dibahas. Ya, beberapa hal lah, termasuk dalam bagaimana normalisasi sungai yang kita lihat kalau secara sekilas main keruk-keruk gitu kan. Ya. Kemudian termasuk yang menarik yang kita bahas ini sahabat Budi semuanya, bagaimana kebijakan beliau di dunia pendidikan khususnya di Jawa Barat. Salah satu yang sangat menarik adalah terkait dengan dalam tanda kutip nih anak-anak nakal di Jabar, ya. Anak-anak sekolah di Jabar akan diberikan treatment khusus, yaitu berupa menempatkan mereka di barak militer. Nah, ini mengenal kata barak ini kita sudah agak identik dengan Presiden Amerika, perang. Ya, maksudnya. Ya, jadi ini hal baru. Kenapa? Ya biasalah, yang namanya sesuatu yang baru itu pasti akan menjadi fenomena, pasti akan banyak dibahas. pro kontra gitu ya. Ya, sebenarnya hal ini mungkin bagi sahabat Budi mungkin sudah biasa dibahas karena sudah terjadi beberapa bulan ke belakang gitu ya. Tetapi kita coba bahas dari perspektif yang berbeda dalam dunia pendidikan. Memang kebijakan KDM terkait dengan barak militer ini banyak menarik perhatian dan ada pro dan kontra. Sudah dibahas di mana-mana, gitu ya, di berbagai media sosial, dibahas oleh berbagai praktisi, ya, praktisi pendidikan, bahkan oleh politikus, oleh pakar psikologi dan berbagai orang-orang pakar yang lainnya lah, yang membahas terkait dengan kebijakan beliau ini. Nah, kita tidak pada pro atau kontra, setuju atau tidak, tapi kita coba bahas secara ilmiah dari segi penelitian, beberapa penelitian yang terkait, ya, beberapa artikel terkait yang sempat menjadi perhatian juga, artinya yang berkaitan dengan barak militer ini. Kita coba lihat dari sisi
secara ilmiah hasil penelitian. Apakah fenomena seperti ini sesuatu yang baru atau tidak lazimkah dilakukan di dunia pendidikan, atau secara penelitian apakah itu sudah biasa gitu dan banyak dilakukan. Nah, tapi untuk ya sebagai pengingat saja ke sahabat Budi semuanya, sebelum kita bahas artikel terkait gitu ya, hasil penelitian yang membahas tentang ini, mungkin perlu dilihat sedikit gitu ya, untuk sebagai Mengobati rasa rindu. iya bahwa Siap. kebijakan KDM terkait dengan barak militer ini seperti apa gitu. Ya ini kita ambil dari channelnya KDM ya. Kalau bahasanya KDM itu kan penguatan karakter siswa ya melalui barak militer. Mulai dari tekad dari murid sudah tertera, kami tertera dan semua saya tadi tidak akan mengulangi hal-hal buruk yang pernah saya lakukan, dan saya ingin berubah menjadi lebih baik. Oke, kalau kita melihat video tadi ya, kita mungkin berpersepsi bahwa programnya bagus, ya, karena kita lihat orang tua juga mendukung, kemudian siswa-siswa yang dimasukkan ke dalam camp tersebut terlihat kayak menyesali gitu perbuatannya, dan ada hal positif yang mungkin akan dicapai gitu. Tentu tidak bisa juga kita hanya melihat dari video-video yang ada ataupun dari media sosial yang ada, karena yang esensinya adalah hasil dari setelah kegiatan ini, setelah adanya bootcamp, bisa kita katakan bootcamp ini ya, atau kita di tempat di barak militer ini, itu perlu dievaluasi. Makanya kita lihat, kita tidak bisa menyimpulkan atau menjustifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh KDM ini sesuatu yang salah dalam tanda kutip, atau sesuatu yang 100% benar juga ya, karena ya kalau bahasa politiknya itu wait and see gitu. Tunggu dan lihat bagaimana, karena ini baru berjalan gitu. Tapi kita coba lihat dari perspektif yang berbeda dari beberapa penelitian. Ternyata jauh sebelum KDM ini melakukan ini, ada beberapa penelitian yang memperlihatkan bahwa kegiatan seperti ini sudah pernah dilakukan oleh negara-negara
di luar sana, termasuk di Amerika Serikat gitu kan. Nah, salah satunya ini penelitian yang dilakukan oleh Matt and Steiner gitu kan. Ya, the total effect of boot camp that house juveniles, ini untuk anak-anak remaja, persis seperti yang dilakukan KDM untuk anak-anak remaja yang dalam tanda kutip bermasalah gitu ya, baik secara akademik maupun non akademiknya, baik secara sosial, di sosial maupun di lingkungan sekolahnya, dilakukan bootcamp atau di barak militer kayak yang dilakukan sama KDM, dengan di mana penelitian ini dilakukan dengan systematic review. Dari penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan. Jadi berdasarkan beberapa temuan dari penelitian ini dikatakan bahwa secara umum program bootcamp itu ternyata tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengurangan tingkat kekambuhan peserta. Artinya setelah kegiatan itu selesai, dilihat ternyata siswa atau peserta dari bootcamp itu tidak signifikan perubahan perilakunya. Ya artinya sama saja begitu, setelah dia di barak militer sama sebelum di barak militer itu sedikit kan sama gitu kan. Ya. Perilaku artinya tidak signifikan. Kemudian secara sikap memang peserta menunjukkan peningkatan dalam sikap dan perilaku yang positif selama mengikuti program. Nah ini poinnya adalah selama mengikuti program. Meskipun ini ada meskipunnya ini ya, meskipun perubahan ini bersifat sementara. Nah ini jadi selama kayak kita lihat video tadi sampai siswanya menangis, ya. Mungkin ya karena terbawa psikologi dari kegiatan selama di barak militer itu, gitu kan. Nah, sehingga dikatakan perilaku positif selama mengikuti program. Jadi selama mengikuti program ya, alhamdulillah positif gitu. Tetapi dinyatakan di dalam penelitian ini hanya sifatnya sementara. Mungkin setelah di kegiatan itu ada perilaku-perilaku menyimpang yang ternyata terulang kembali gitu, oleh siswa ataupun peserta. Nah ini sekali lagi kita belum bisa menyimpulkan ya bahwa program KDM yang seperti ini itu hasil penelitian ini juga bisa ditarik garis merah ke program ini gitu, bahwa oh nanti program KDM akan seperti itu ya. Bahwa oh nanti perilakunya berubah pada saat program saja, tetapi setelah program tidak berubah. Itu karena tergantung siswa juga. Ya, sekali lagi kita partisipannya siapa? Ya, kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa ya tentu kita lihat evaluasi, karena pasti program ini pun dijalankan sama pemerintah Provinsi Jabar. Karena yang saya tahu program ini juga tidak melibatkan banyak pihak, ya, termasuk dinas pendidikan. Pak Seto terakhir. Iya, LPAI ya, kemudian ahli psikologi dan lain-lain lah, dinas kesehatan termasuk. Tentu pasti akan ada evaluasi yang sifatnya komprehensif nanti untuk melihat apakah program ini berhasil atau tidak. Tapi setidaknya dari artikel yang kami baca ini berarti di awal tadi itu pengaruhnya, efeknya tidak jangka panjang. Tidak jangka panjang. Ya. Kalau dari hasil penelitian ini kita dapat simpulkan sementara bahwa ternyata program ini tidak berdampak secara berkesinambungan begitu atau jangka panjang. Dampaknya di jangka pendek lah kita kira. Terus sikapnya tadi hanya pada saat kegiatan program yang saja. Ya. Sikapnya positif. Ya, selama program dan bersifat sementara ya, bahasanya di sini. Dan kemudian secara biaya di sini ternyata implementasi program bootcamp atau seperti program yang KDM ini dapat mengurangi kebutuhan akan ruang tahanan. Nah, ini lebih kepada mungkin dalam tanda kutip remaja yang bermasalah mungkin di lingkungan sosial, kayak tidak langsung ditahan, penggunaan narkoba, ya tidak langsung ditahan, ya mengurangi biaya negara ya, terhadap ruang sel tadi, ruang tahanan tadi. Karena kan ditaruh di bootcamp. Ya. Karena ditaruh di tahanan misal. Ya, artinya sebelum justifikasi di proses hukum, coba kita beri pelatihan dulu. Nah, kita taruh di bootcamp di barak militer dengan program-program. Berarti secara ekonomi dampaknya. Secara ekonomi juga dampaknya cukup signifikan. Pengurangan jumlah gitu ya bagus. Ya, keruangan. Karena kita tahu juga negara kita kan salah satu permasalahannya adalah di ruang tahanan itu sudah over ya. over capacity.
Siapa tahu dengan adanya regulasi ini berarti anak-anak yang ada indikasi untuk melakukan untuk ditahan gitu ya. Untuk ditahan, jadinya kan adalah ikut program yang ini bermasalah secara hukum dalam tanda kutip misalnya. Oke. Karena kalau anak-anak kan ada hukumnya sendiri, tidak langsung ditahan kan gitu. Iya. Oke, kemudian yang ini ada juga penelitian yang selanjutnya, yang kedua oleh Kalau yang tadi itu di tahun berapa itu? itu cukup lama juga nih, 2010. 2010 ya. Iya. Dan itu pun systematic review gitu. Systematic Mengkaji review. beberapa artikel yang membahas terkait dengan Iya, yang membahas terkait dengan tapi dia melihat kalau dari reviewnya itu di beberapa artikel yang direview itu dia melihat program itu pada saat berjalan dan setelah berjalan gitu. Nah, memang ini 2010 agak lama, tapi itu yang seperti yang kita bahas di awal tadi kan, kenapa ini cukup heboh dibicarakan ya? Karena mungkin di Indonesia baru kali ini ada program seperti ini. Gubernur yang begitu dilantik satset dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya terlihat gitu. Malah ada yang mau berarti gubernur. Nah, sedangkan di gubernur yang lain gitu kan, termasuk di provinsi kita nih di NTB, banyak juga. Mungkin banyak juga program sudah dijalankan semenjak menjadi gubernur, tapi dalam tanda kutip tadi mungkin beda-beda. Iya, karena bukan sesuatu yang baru mungkin atau tidak disorot media juga sehingga mungkin kurang terlihat. Iya. Ya. Bahkan yang terlihat baru yang mutasi. Ada yang di mana juga di Sulawesi itu di mana? Yang ada ngikut pola KDM juga kalau tidak salah. Maluku ya. Kalau tidak salah ya gubernur Maluku, saya lupa nama Haji siapa gitu. Beliau mengatakan ya kalau sesuatu yang bagus kenapa kita tiru? Iya. Mungkin gubernur-gubernur lain bisa meniru, tapi nanti mungkin setelah adanya evaluasi. Berhasil enggak ini program ini gitu kan? Atau jangan-jangan ternyata menyalahi aturan yang kita belum tahu kan? Tapi semoga positif lah. Ya. Kalau kita lihat dari perjalanan sampai hari ini, bisa kita garis bawah itu tebal di situ ya, bahwa kita bold lah gitu ya, bahwa positif lah program ini sampai hari ini kita lihat. Oke, kemudian penelitian selanjutnya ini ada dari West Wilson and Widermarch ya, evaluation of voluntary ini ya, military style resident treatment program for adolescents with academic and conduct problem. Nah, ini lebih mendekati dengan program. Ya. Ini tahun berapa nih? Ini cukup lama juga ini, 2005. Berarti memang sebenarnya seperti yang kita katakan di awal tadi ya, sudah ada yang menjalankan program ini gitu kan. Okay. Nah, ini pelatihan semi militer gitu ya, semi militer ya, untuk siswa-siswa yang secara akademik bermasalah gitu. Nah, ini lebih bermasalah. Dan cukup banyak partisipannya nih. Di sini sebanyak 212 remaja ya, berusia 16 hingga 18 tahun. Umur-umuran ya, berarti ini SMA nih, rata-rata SMA 16 sampai 18 tahun berpartisipasi dalam penelitian ini. Terdiri dari 171 laki-laki dan 81 perempuan. Nah, mereka dirujuk ke program karena masalah akademik dan perilaku persis. Ya, cocok. Kan tadi yang saya tahu program ini dijalankan oleh KDM untuk siswa-siswa yang bermasalah, misalnya termasuk yang suka bolos sekolah. Ya, itu paling sering telat masuk sekolah. Bahkan mungkin yang joget-joget di sekolah. Ini perlu juga. Dan kalau yang lebih ekstrim lagi yang narkoba. Mungkin balapan liar dan lain-lain. Nah, itu yang berusaha dibawa ke program ini. Nah, dari penelitian ini ditemukan gitu ya, hasilnya gitu ya. Secara perbaikan gejala tadi, masalah yang terjadi pada siswa tadi, remaja yang menyelesaikan program menunjukkan penurunan signifikan dalam gejala eksternal, misalnya perilaku agresif, dan internal, misalnya kecemasan dari dirinya, serta peningkatan dalam keterampilan adaptif. Nah, kalau kita melihat hasil ini, secara perilaku ada perubahan yang signifikan, baik secara eksternal tadi kan, secara eksternal perilakunya lebih agresif, mungkin maksudnya lebih bisa bersosialisasi, gitu kan, lebih bisa berdiskusi, berkomunikasi,
kemudian beradaptasi dengan lingkungannya, dan secara internal mengurangi kecemasan, karena ini salah satu penyakit generasi sekarang kan, mental illness atau apa biasanya disebutkan. Yang cepat depresi lah, generasi strawberry bilang kan. Ternyata cepat sekali lembeknya begitu kan. Mungkin dengan militer kan, semi militer tadi bisa meningkatkan secara mental. Kemudian bisa meningkatkan juga keterampilan mereka gitu. Nah, mungkin karena di program kita belum tahu nih program PDE, karena kita juga belum bisa melihat secara langsung. Tapi yang saya tahu di program ini, maksudnya tidak hanya sekedar baris berbaris seperti tadi di video itu. Ada akademiknya. Bahkan gurunya datang untuk mengajar. Terus makanannya juga pastilah dijaga gitu kan, diteratur lah mungkin kan. Nah itu. Kemudian yang kedua, lulusan program ini lebih mungkin untuk menyelesaikan pendidikan menengah atau mendapatkan pekerjaan, dan lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami masalah alkohol atau narkoba serta penangkapan, artinya permasalahan ke kepolisian mungkin ya, dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, ini dilakukan dengan ada dua kelompok tadi ternyata. Ada kelompok kontrol dan ada kelompok yang diberi treatment bootcamp ini atau barak militer ini. Ternyata itu lebih besar peluang, dalam tanda kutip, lebih besar peluang mereka mendapatkan pekerjaan bahkan dan menyelesaikan pendidikan, karena mungkin intinya sukses lah bisa menyelesaikan pendidikan menengahnya, dan otomatis kan peluang mendapat pekerjaan kan lebih besar gitu kan. Dan yang paling penting di sini adalah lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami masalah alkohol dan narkoba. Berarti untuk balik lagi melakukan kenakalan mungkin siswa-siswa yang atau anak-anak yang sebelumnya alkohol atau narkoba, insya Allah bisa sembuh lah dari program ini gitu kan. Serta penangkapan di sini bahasanya, mungkin maksudnya melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, perilaku yang bertentangan dengan hukum gitu kan. Kemudian secara lingkungan, hasil positif dari program dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal remaja setelah program, tetapi tidak dipengaruhi oleh usia saat gejala mulai muncul. Nah, ini yang paling penting ini. Gimana itu? Ini yang paling penting diketahui oleh orang tua nih, orang tua. Apa itu? Karena di sini hasil positif dari program tadi itu ternyata sangat besar dipengaruhi oleh tempat tinggal remaja setelah program itu. Berarti lingkungan. Jadi support system mereka, misalnya nih pulang ke rumah, ada misalnya lah ekstrimnya lah, ternyata dia lihat pamannya alkohol misalnya, atau bahkan bapaknya sendiri misalnya ternyata alkohol juga di rumah. Apa gunanya program itu kan? Jadi atau lingkungan lebih luas lagi, lingkungan sekitar, di kampung halamannya atau di kompleknya, teman-teman sepergaulannya seperti apa. Nah, ternyata bisa dibilang dari 3 hasil yang sudah kita bahas tadi, yang hasil yang ketiga ini yang paling besar dampaknya. Kalau menjadi catatan bagi kita semua. Menjadi catatan dari kita semua, khususnya orang tua yang sudah memiliki anak dan terlibat khususnya sekarang di Jawa Barat gitu ya, bahwa nanti jangan berpikiran terlalu sempit begitu, bahwa anak saya begitu masuk barak militer baik nih pulangnya gitu. Ule udah jadi solah dan soleh gitu. Harapan. Nah, ternyata support sistemnya itu lebih penting lagi gitu ya. Oke. Kemudian hasil penelitian yang keempat dari artikel yang kedua tadi menyatakan bahwa manfaat dari program ini mungkin sebagian disebabkan oleh sifat sukarela dan partisipasi yang menunjukkan bahwa motivasi pribadi berperan dalam keberhasilan. Nah, ini sama pentingnya tadi dengan yang ketiga, hasil penelitian ketiga. Ternyata kebermanfaatan dari program itu besar dipengaruhi oleh sukarela dari si peserta itu sendiri. Kesadaran dari anak. Kita pahami semua ya sahabat Budi, bahwa bahkan ustadz juga sering ngomong bahwa kami itu hanya menyampaikan gitu kan. Tetapi apakah nanti setelah pulang dari mengaji ini atau mendengarkan ceramah saya itu kalian akan berubah, kan belum tentu. Itu juga besar dipengaruhi oleh niat atau motivasi, kemauan.
Nah itu mungkin yang peran dari seorang psikolog di situ mungkin ya di program itu, bagaimana supaya siswa itu menyadari bahwa apa yang mereka akan lakukan itu selama ini itu kurang pas, keliru, sehingga muncul dalam diri mereka sendiri bahwa oh iya, saya harus berubah nih. Saya harus lebih baik nih untuk kedepannya. Sehingga apabila ada motivasi seperti itu, insya Allah program yang mereka jalankan akan berdampak positif untuk jangka panjang gitu. Ya, kita pahami bahwa di dalam agama kita, khususnya Islam gitu ya, agama Islam kita, bahwa diajarkan apabila suatu kaum ingin berubah gitu ya, lebih baik, dia harus berubah juga diri sendiri dulu. Artinya itu bahwa Allah ingin melihat bagaimana sih ikhtiar kita gitu kan, tidak semata-mata oh saya ikut itu, orang tua mungkin berpikiran oh anak saya ikutkan di sini supaya tiba-tiba pulangnya. Mari kita tumbuhkan dulu rasa bersalah mereka sehingga muncul motivasi untuk berubah. Nah, sehingga lebih mudah lah untuk mereka menjalankan program itu. Jadi ada 4 tadi ya, 4 hasil yang di penelitian yang kedua ini lebih relate memang dengan program yang dijalankan oleh Jabar saat ini gitu kan, oleh gubernurnya saat ini. Nah, dari 2 penelitian tadi, apakah kita bisa menarik kesimpulan secara garis besar dengan mengaca pada program yang sedang dijalankan ini? Tentu kalau kita berbicara pro dan kontra, nah ini mungkin kita tidak sampai ke ranah itu bahwa kami pro terhadap program ini, kami kontra program ini. Bahkan kami mungkin di daerah kami sendiri program harus dijalankan di sini juga tidak, atau diadaptasi, tidak begitu ya. Sekali lagi kami membahas dengan dari sisi yang berbeda, mungkin dari konten-konten yang lainnya begitu, dari hasil penelitian, supaya bisa melihat bahwa teman-teman atau sahabat Budi bisa melihat bahwa bisa menganalisis juga dalam tanda petik ya, bahwa program seperti ini tidak sepenuhnya dikatakan baik, tidak sepenuhnya juga dikatakan salah gitu. Persis juga yang dikatakan oleh Kak Seto bahwa kita perlu melihat ini dulu, biarkan berjalan gitu kan, biarkan berjalan. Bahkan beliau juga sering berkunjung ke sana sebagai kepala LPAI gitu kan, untuk melihat bagaimana program yang dijalankan. Dan nanti tentu ini pun belum bisa dievaluasi secara menyeluruh oleh Pemprov Jabar pasti. Nanti setelah dievaluasi itu akan terlihat hasilnya. Oh ternyata program ini berhasilkah atau tidakkah. Nah, sehingga sahabat Budi semuanya, apakah pro atau kontra terhadap program ini, silahkan asumsi masing-masing begitu kan, setelah mendengarkan penjelasan juga dari perspektif hasil penelitian ini begitu ya. Dan yang penting adalah ternyata program yang dijalankan ini, program yang ada saat ini di Pemprov Jabar ini, ada hasil penelitiannya begitu. Ada penelitian yang mendukung, dalam artian bukan mendukung ya, hasil penelitian yang menyatakan bahwa program ini berhasil gitu. Program sejenis yang yang dilakukan di tempat lain yang berhasil, ada juga yang tidak dan berhasil begitu. Dan ada penelitian yang menyatakan program seperti ini ya biasa saja begitu, tidak ada dampak signifikan terhadap perubahan perilaku siswa. Ya. Baik, sekali lagi silakan sahabat Budi menyimpulkan sendiri atau memiliki persepsi sendiri juga terkait dengan program ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan terkait dengan fenomena yang memang sedang banyak dibahas gitu ya di berbagai media. Baik, terima kasih. Semoga semuanya sehat sahabat Budi di mana-mana ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.